Ya, masih bersama dengan kami di malam hari ini sahabatku Radio Surya Kebenaran, dan bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo dalam program Refleksi di malam hari ini. Ya sahabatku, seperti judul yang sudah kami bagikan ya melalui flyer, yaitu It's Okay to Not Be Okay. Untuk sahabat yang diberkati, nanti kalau sahabat mempunyai pertanyaan bisa langsung saya di 0816654532. Dan kami sudah mengumpul ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan nanti kami masih menunggu atensi pertanyaan lanjutan nanti dari sahabat yang masih mau bergabung, silakan. Dan sekali lagi Rio ingatkan, obrolan di malam hari ini dapat sahabat simak lagi atau menyimak ulang nanti di channel YouTube Simeon Sulistyo. Ya baik Pastor, kita lanjut pada sesi kita yang selanjutnya, kami persilakan. Ya, langsung saja saya berikan tips untuk bangkit dari ketidakokean kita. Ya, kita harus bangkit. Kita harus segera keluar dari kondisi tidak oke ini, gitu kan, supaya kita bisa kembali hidup dengan normal. Normal dalam arti ya tidak ada ganjalan, tidak ada penghalang emosi negatif ini, gitu kan. Nah, kita harus bangkit dari ketidakokean kita. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama yaitu tentu saja datang kepada Yeshua. Kepada siapa lagi kita mau datang? Itu andalan kita masalahnya. Oke. Ya, itu datang pada Yeshua, ya, karena Yeshua dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang berlelah dan berletih dan berbeban berat. Ya, itu terjemahannya LAI. Kalau terjemahannya LT, berlelah dan berbeban berat, kalau tidak salah. Itu juru datang. Yeshua menyediakan diri, gitu lah. Dan dialah konselor agung kita. Gitu. Jadi ya datanglah sama Tuhan Yeshua, gitu ya. Dengan apa ya? Berdoa dong. Berdoa. Kadang gini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita tidak perlu hanya minta terus ya. Kadang gini aja deh. Saya pernah kadang-kadang ya, bukan pernah. Kadang-kadang itu saya juga begitu, kayak saya berdoa, tidak tahu, menurut saya dari hati saya sendiri kok bosan ya, minta terus gitu. Iya benar Pastor, saya juga saat gitu ini ya? dalam posisi kayaknya udah nggak perlu minta-minta deh gitu. Tuhan mau ngasih apa ya udah gitu. Iya. Saya kan berarti bukan cuma saya yang perasaan itu ya. Tapi istilah gini Pastor, maaf, kalau saya profetik ada gitu, profetik ada, karena saya percaya ke depan itu udah tangan Tuhan yang bekerja. Yes. Tapi kalau untuk minta-minta udah nggak ada. Ya. Jadi berdoa, bersyukur saja. Yes. Tuhan, terima kasih. Saya kalau berdoa gitu, Tuhan, hari ini saya nggak mau minta apa-apa. Saya nggak mau mendoakan ini itu. Saya hanya mau bersyukur saja. Tuhan, terima kasih untuk keluarga. Amin. Terima kasih untuk kesempatan, kesehatan. Amin. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk rumah. Terima kasih untuk saudara-saudara. Terima kasih untuk apa saja yang bisa yang terlintas dalam pikiran saya, yang bisa saya syukuri, saya mengucap syukur. Dan habis itu kadang saya rasakan kasih Tuhan, gitu kan. Cuman kayaknya merasakan, mungkin kalau ada kipas angin ya, hembusan sepoi-sepoi angin, gitu kan. Yes. Kalau ada suara-suara, biasa kan kalau di rumah kalau ada suara motor lewat atau apa gitu kan, tiba-tiba dengar suara ada air yang mungkin ngalir dari saluran gitu. Ya, itu mungkin orang lewat ya gitu ya, dengerin. Maksudnya bukan terus buyar ya, tapi dengarkan. Tetap fokus ya. Tetap fokus. Tuhan, terima kasih masih bisa denger nih. Yes. Makasih bisa dengerin nih, Tuhan. Terima kasih. Saya bisa bernafas dengan tarik nafas panjang. Itu bersyukur. Amin. Ada orang tarik nafas panjang, aduh kok sakit ya dadanya. Ada seperti itu. Saya, Tuhan, terima kasih. Luar biasa Tuhan. Yes. Ya saya rasakan itu, betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa gitu.
Jadi itu yang akan membuat feel better gitu, merasa lebih baik. Amin. Syukuri saja, bersyukur Tuhan, terima kasih, dan rasakan begitu kita kayak tarik nafas itu kayak kita menyedot energi kasih Tuhan gitu kan. Masuk gitu. Saya kadang bayangin gitu, mungkin sering lihat film kartun kali ya. Oke. Jadi ya itulah. Gitu lah. Jadi itu yang saya bayangkan, dan ketika hembuskan nafas itu kayak segala beban-beban itu rilis gitu. Itu yang saya kadang lakukan gitu. Dan ya nikmati Tuhan. Bisa dicontoh nih sahabat yang ada di rumah. Iya. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, luar biasa Tuhan. Saya ingat-ingat. Oh, saya juga bersyukur Tuhan buat karya penyelamatanmu di atas kayu salib. Amin. Terima kasih boleh kenal nama Bapa Yahweh. Ya gitu-gitulah. Saya bisa, ya apapun yang bisa saya syukuri, yang terlintas dalam pikiran saya saat itu, saya syukuri Tuhan, ucap syukur. Kalau kadang sudah habis yang di pikiran, ya terus saya diem. Ya itu tadi terus saya lakukan itu gitu kan. Bersyukur. Ada masalah gimana? Tuhan, terima kasih untuk masalah ini, karena melalui masalah ini Tuhan mengajarkan sesuatu bagi saya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Lalu yang kedua itu perbarui pikiran kita. Seperti di Roma 8 ayat 28 dikatakan, dalam segala sesuatu Tuhan itu turut bekerja gitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ketika kita ada masalah, ya bersyukur saja, karena Tuhan turut bekerja kok dalam segala sesuatu kok untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tinggal kitanya apakah kita tetap mengasihi Tuhan atau tidak. Ya. Begitu. Lalu jadi ya perbarui pikiran kita. Jadi kalau ada masalah, pikiran kita jangan terus mikirin macam-macam, tapi mikirin kita. Dan biasanya orang kan tanya, mengapa Tuhan? Kok ada masalah ini? Mengapa? Diubah pola pikir kita. Jangan mengapa, tetapi apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya melalui peristiwa ini. Gitu. Itu yang pola pikir kita ubah. Ya. Lalu yang ketiga, untuk supaya bangkit, sebentar sebelum ke sana, memperbarui pikiran ini, kita memandang dari sisi yang berbeda. Kalau kita mandang dari sisi yang satu lagi itu kayak jadi kita terpuruk, kita jadi kayak merasa tidak ada kekuatan. Gantilah sudut pandangnya, ini kayak ada masalah dari sisi yang kuat. Kita kan kadang mau bilangnya, kenapa ya ini terjadi? Ya, itu sisi yang lemah, dan seolah-olah kan kita itu protes sama Tuhan. Tuhan, kok terjadi sih ini? Harusnya enggak dong, gitu kan? Nah nanti jawaban apapun kita nggak terima, tetepan gitu loh. Ya karena kan gini. Ya nggak bisa kan gini, pasti deh itu kan. Makanya pola pikir kita jangan lihat dari situ, dari mengapa Tuhan, jangan. Tapi dengan sisi yang berbeda, yaitu apa? Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan padaku? Nah, beda kan? Kalau apa yang sedang Engkau ajarkan padaku berarti ada sesuatu. Kita yakin, kita tahu bahwa ada sesuatu di sana yang baik yang Tuhan sedang ajarkan. Pelajaran baru nih, gitu istilahnya, gitu kan? Nah, kita minta apa Tuhan? Kan gitu. Berbeda ya, saudara ya. Amin. Dan yang ketiga, pikirkan tujuan hidup kita. Kita lihat tujuan hidup kita. Jangan tinggal pada masa lalu ya. Harus move on. Bangkit. Tujuan hidup kita ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita lihat tujuan. Oke, kalau saat ini mungkin kita masih tidak bisa melihat ya, gelap kanan kiri, depan belakang gelap. Percayai hatinya Tuhan. Amin. Karena Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang. Yes. Di dalam Yeremia 11 ayat 29. Ini yang ayat terkenal sekali ya. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan
mengenai kamu, ya firman Bapa Yahweh, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, mungkin kalau Rio sudah mendapatkan, boleh dibacakan Rio. Yeremia 29 ayat 11 atau Yeremia 11 ayat 29, Pastor? Yeremia berapa? 11 ayat 29 toh? Ya. Apa 29 ayat 11 ya? Saya salah ketik nih. Belum saya cek. Yeremia 29 ayat 11. Oh, Pastor. 29 ayat 11. Maaf, saya yang salah nih. Yes. Salah tulis nih. Iya, karena Yeremia 11 sampai ayat 23 doang. Oh. Iya, sahabat yang diberkati oleh 29 Tuhan ya. 11, ya. Iya, Yeremia 11 ayat 29. maaf, 29 ayat 11. Saya salah lagi. Iya, haleluya. Ya, sahabat yang diberkati, begini bunyinya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Amin. Nah, itu kan untuk memberikan masa depan dan harapan. Nah, jadi kita yakin bahwa Tuhan itu merancangkan masa depan yang baik buat kita. Loh, tapi kok nyatanya sebenarnya itu berarti bukan masa depanmu. Ya kan? Belum nyampe masa depannya gitu. Tiba-tiba ada muncul generasi penolak masa depan, gimana nih? Ya, pingin waktunya tidak berjalan kan? Nggak bisa. Jadi ya Tuhan menciptakan kita itu baik. Amin. Nggak pernah merancangkan untuk supaya kita ini menderita, tidak. Ya. Nggak pernah ada dalam pikiran Tuhan. Kok kejam sekali masa Tuhan menciptakan manusia untuk menderita? Kasihan dong. Ya kan? Nah, Tuhan, setiap kita punya rancangan sendiri, rencana dari Tuhan sendiri. Jadi mari kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Baik. Kita mencari tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, sehingga kita berjalan di dalamnya. Kalau kita punya satu tujuan, maka kita akan berjalan menuju ke tujuan itu. Amin. Seperti dalam purpose driven life. Nah, Rio sudah selesai nih pastinya nih. Iya, sudah selesai. Bukunya. Ketahui, Pastor. Iya, sudah 40 hari lebih soalnya. 40 hari lebih. Jadi di dalam hidup yang digerakkan oleh tujuan, itu kita nggak akan mudah terdistrak, karena apa? Kita tahu tujuan saya mau ke situ gitu loh. Nah, karena itu di Pastor akhirnya kan sudah tidak ada hal apa lagi yang ingin minta sama Tuhan, udah nggak ada gitu, karena semua sudah di dalam tujuannya Tuhan. Nah, sekarang ini keputusan kita gitu, Pastor. Kalau dari selama 40 hari ya berdiskusi dengan buku itu, waduh ini keren banget gitu. Dan juga ketika Dedi mengajarkan tentang 6 mujizat terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya sudah merasakan semuanya itu. Istilahnya dari menerima Yesua sampai hidup dalam kebenaran, memberitakan kebenaran, berani menyatakan kebenaran, dan percaya kepada Elohim yang benar-benar Elohim. Ya sudah, apalagi sih yang kita mau pikirkan gitu. Semua itu akan ikuti. Yang penting ada 3 hal yang dikasih sama Dedi, yaitu ketika kita datang kepada Bapa Yahweh, kita harus datang ke kerendahan hati. Terus selanjutnya serahkan tubuh jiwa roh kita seutuhnya. Dan yang ketiga, biarlah firman Tuhan yang menegur diri kita. Udah. Itu mau apapun yang kita gumuli, kita tidak perlu bilang Tuhan sudah mengerti, karena kalau kita ada dalam tujuannya Tuhan. Nah itu sih. Akhirnya tadi kalau Pastor bilang, ya udah saya karena baca buku itu, jadi akhirnya apalagi gitu loh. Tuhan sudah kasih. Ngapain sih saya tuh kayak mau kayak tadi terlalu lebay sama Tuhan kenapa gini. Kalau bukan berarti bilang ya sudahlah, tidak gitu, tapi ada kekuatan, terus ada tujuan. Nah itu sih yang dapat dari buku itu, Pastor. Ya, luar biasa. Terima kasih Rio. Ini menambah ya kan, melengkapi apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah melekatlah dengan Tuhan. Amin. Ya, sehingga Tuhan tahu, sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah. Sehingga ada badai, ada masalah apa segala macam, itu tidak akan menggoyahkan iman kita, tidak akan membuat kita terpuruk gitu. Sehingga tidak akan membuat kita not okay. Gitu. Tapi kita selalu selalu okay. Oh, mungkin Kak pas ini ada namanya orang ya, ya Kak goncangan sedikit,
it's okay, tapi kita bangkit lagi. Amin. Gitu. Amin. Dan tidak jatuh bangun ya, tapi Yes. kita bisa mengalahkan Amin. setiap apa yang kita hadapi ini. Yes. Gitu. Karena Tuhan pasti datang sama kita. Yes. Yesus aja waktu muridnya tergoyang dia jalan loh di atas air menghampiri mereka. Dia Betul tidak akan sekali. biarkan Yes. itu loh. Betul sekali. Nah, yang terakhir adalah action. Action itu apa? Melakukan sesuatu gitu. Yes. Jadi jangan cuma berdoa saja, tapi do nothing gitu, tidak melakukan sesuatu, ya sama aja bohong gitu kan. Oke. Nggak bisa seperti itu. Jadi misalkan kita pengen sembuh nih, sembuh ya harus satu beriman, berdoa, juga kita jaga makanan misalkan, ya kan. Apa namanya, minum vitamin atau obat kan begitu. Ya. Tapi ada orang yang tidak mau minum obat, ya itu imannya dia ya. Tapi kalau saya kok, kalau ada Tuhan sudah sediakan obat, why not gitu. Lagi pula kalau misalkan harus masuk rumah sakit, kan pasti mau nggak mau minum obat tuh. Ya. Gitu. Ya, inilah yang di sesi yang kedua ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan sesi 3 ini kita banyak tanya jawabnya. Ya, baik. Terima kasih Pastor. Jadi sahabatku ya, adalah berdoa memperbaharui pikiran kita. Jadi kita dalam memperbaharui pikirannya ada kita ubah sudut pandang kita. Terus pikirkan tujuan hidup kita. Terus aksi kita nih melakukan sesuatu, tindakan itu yang sangat penting. Yes. Ya baik, terima kasih Pastor untuk sesi yang kedua ini. Dan sahabatku, kami mengundang atensi sahabat 081 665453 untuk atensi pertanyaan di malam hari ini. Bisa langsung saja ya sahabat kirimkan untuk nanti kami bagikan. Dan ingat sekali lagi, mungkin sahabat tidak mau namanya disebutkan, bisa nanti tulis di bawah pertanyaannya. Kami hanya akan membaca pertanyaannya saja. Terima kasih. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini, Darahmu Yesua. Masih kembali dari Aleph Tau Project untuk sahabat yang diberkati, dan satu buah lagu selanjutnya.